Langit Karibia kembali memantulkan suara sirine yang memekakan telinga. Di sudut-sudut Caracas, warga sipil digiring membentuk barisan seperti pasukan perang, seolah hanya menunggu isyarat untuk bergerak. Pertahanan rakyat terdengar gagah, namun di balik slogan itu tersimpan ketakutan lain. Desas-desus pesawat angkut Rusia yang mendarat diam-diam di Venezuela, membawa muatan misterius yang diyakini dapat mengubah arah konflik. Di laut, kapal Amerika menyalakan latihan tembak. Di balik layar, CIA disebut mulai menggerakkan operasi rahasia. Semua itu melahirkan satu pertanyaan yang tak terucap keras. Apakah malam ini menjadi awal bentrokan besar? Keputusan Washington memberikan lampu hijau kepada CIA menandai eskalasi berbahaya dalam usaha menumbangkan Nicolas Maduro. Dokumen yang disebut sebagai temuan presiden diyakini memberikan dasar hukum untuk operasi rahasia termasuk tindakan mematikan di wilayah Venezuela dan Karibia. Operasi yang bisa dijalankan CIA sendiri atau dikombinasikan dengan langkah militer terbuka. Di Amerika Serikat, tensi politik ikut memantik bara. Senator Lindsey Graham dengan gamblang mengatakan bahwa waktu Maduro sudah habis, sementara Senator Rick Scott memperingatkan bahwa sang pemimpin Venezuela sebaiknya mencari jalan keluar ke Rusia atau Cina jika ingin tetap hidup. Retorika seperti ini memberi sinyal bahwa Kongres siap mendukung opsi yang lebih keras. Laporan mengenai sekitar 10.000 pasukan AS yang telah ditempatkan di kawasan, kapal perang dan kapal selam yang bersiaga di Karibia, hingga tenggelamnya beberapa kapal mencurigakan, semakin menunjukkan kesiapan militer di lapangan. Mantan Duta Besar AS untuk Venezuela, James Story, memaparkan sudut pandang berbeda. Ini bukan sekadar perang melawan narkoba atau perjuangan demokrasi, tetapi juga pertaruhan atas minyak dan mineral strategis yang menjadikan Venezuela pusat tarik-menarik geopolitik. Jika otorisasi itu benar-benar dijalankan, konsekuensinya jelas. Intensifikasi operasi rahasia, potensi benturan langsung dengan aliansi Rusia-Venezuela, dan kerusakan berkepanjangan terhadap kedaulatan serta nasib jutaan warga. Dunia kini menunggu, menyaksikan bagaimana keputusan tersembunyi di Washington dapat melepaskan badai regional dan gelombang pengungsian yang sulit terhindarkan. Pemberian lampu hijau dari Washington untuk operasi pergantian rezim terasa seperti membuka kotak Pandora, memicu fase paling berbahaya dalam sejarah modern Venezuela. Eskalasi antara Amerika Serikat dan Caracas bukanlah ledakan sesaat. Semuanya terbangun melalui serangkaian operasi psikologis yang menghantam opini publik dunia. Media besar barat, New York Times, CNN, hingga Reuters, ramai menyiarkan klaim-klaim yang menyebut Nicolas Maduro diam-diam hendak menyerahkan minyak Venezuela kepada AS dan memutus hubungan dengan Rusia serta Iran. Sumber-sumber anonim yang diduga berafiliasi dengan CIA memompa narasi itu, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan kesan bahwa tumbangnya Maduro hanya soal waktu. Di tengah banjir disinformasi itu, Amerika mulai menggeser kekuatan militernya ke Karibia. F-35 B Corps Marinir AS ditempatkan di Puerto Rico, sementara pesawat pembom B-1B mematikan transponder dan muncul lagi di dekat perairan Venezuela. Kapal perusak USS Gravely dan armada pendukungnya berlabuh di Port of Spain. Jaraknya hanya selemparan batu dari garis pantai Venezuela. Dalam hitungan hari, Laut Karibia berubah menjadi wilayah panas baru yang dipenuhi kapal perang, jet tempur, dan kapal selam yang siap memasuki aksi. Namun babak ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ada senjata lain yang tak kalah mematikan, ekonomi. Lebih dari 1,8 miliar dolar emas Venezuela dibekukan di Bank of England dengan alasan pengakuan terhadap pemerintahan sementara Juan Guaido, sosok yang tak pernah dipilih secara sah namun didukung penuh Washington.
Tindakan ini melanjutkan strategi AS untuk mencekik perekonomian Venezuela dan mendorong negara itu menuju jurang kolaps. Dengan label memerangi kartel narkoba, pemerintahan Trump menemukan celah hukum untuk membuka operasi militer langsung tanpa perlu persetujuan resmi dari Kongres. Dalam rentang 2 bulan, Amerika Serikat mengumumkan telah melakukan 9 serangan di Laut Karibia dan Samudra Pasifik Timur dengan setidaknya 37 korban tewas. Operasi pertama terjadi pada 2 September 2025 ketika Trump menyatakan bahwa pasukan AS menargetkan kapal penyelundup narkoba yang berangkat dari Venezuela. Tak ada bukti jelas mengenai keberadaan narkotika. Namun, video ledakan kapal kecil itu langsung diunggah ke akun resmi Gedung Putih, seolah menjadi pembenaran visual. Serangan-serangan berikutnya, 15, 19, 3, 14, 16, 17, 21, dan 22 Oktober mengikuti pola yang sama. Tuduhan bahwa kapal-kapal itu membawa narkoba, minimnya bukti konkret, serta puluhan korban jiwa yang tidak pernah disebut identitasnya secara resmi. Di Washington, suara penolakan mulai bermunculan. Senator Tim Kaine dan Jack Reed mempertanyakan dasar hukum tindakan tersebut, sementara Rand Paul menyebut langkah Trump sebagai perang tanpa deklarasi. PBB pun mengambil posisi tegas, menuding operasi itu melanggar hukum internasional dan prinsip non-intervensi. Venezuela merespons dengan langkah yang jauh dari pasif. Pemerintahan Maduro menyiagakan 8 juta milisi rakyat, memperkuat kesiapan nasional, dan menggelar latihan tempur besar-besaran di seluruh wilayah negara. Puncak ketegangan terjadi pada 26 Oktober 2025, ketika pesawat kargo Rusia Aviakon Zitotrans Il-70 TD mendarat di Caracas dalam misi darurat. Pesawat itu membawa senjata dan perlengkapan militer, pemicu spekulasi bahwa Rusia telah mengirim sistem pertahanan udara dan rudal taktis untuk memperkuat Venezuela. Sinyal itu jelas. Moskow kini turun tangan langsung mendukung sekutu strategisnya di Amerika Latin. Dalam 2 bulan terakhir, Amerika Serikat melakukan pengerahan militer yang hampir menyerupai persiapan invasi di sekitar Venezuela. 3 kapal perusak Aegis bersama 2 kapal serbu amfibi, lengkap dengan 6.000 marinir, kini aktif beroperasi di Laut Karibia. Di udara, 1 skuadron jet siluman F-35B ditempatkan di Puerto Rico, sementara pesawat pembom strategis B-1B Lancer terpantau melintasi lepas pantai Venezuela dengan transponder sengaja dimatikan, sebuah manuver khas ketika misi tingkat tinggi tengah dijalankan. Di kedalaman laut, kapal selam nuklir AS bergerak dalam posisi siaga, memperkuat jaringan serangan dari udara, laut, dan bawah permukaan. Rangkaian pengerahan ini memperlihatkan satu hal. Washington sedang menyiapkan opsi perang cepat, dan Venezuela berada tepat di pusat bidikan strategisnya. Sementara Amerika Serikat terus menumpuk kapal, jet, dan pasukan di wilayah sekitar, Caracas membalas dengan strategi yang mereka sebut tameng perang. Sebuah pertahanan menyeluruh untuk menahan tekanan eksternal dan membatasi setiap peluang intervensi. Nicolas Maduro merespons ancaman Washington lewat mobilisasi besar-besaran yang dirangkai menjadi zona pertahanan terpadu, sebuah jaringan operasi yang dirancang menutup ruang gerak pasukan asing dan membuat biaya agresi melonjak setinggi mungkin. Pemerintah Venezuela mengaktifkan Operasi Kemerdekaan 200 di La Guaira dan Carabobo, memusatkan pasukan di pelabuhan, bandara, serta titik infrastruktur vital. Unit-unit militer dipindahkan ke Bandara Internasional Maiquetía untuk dijadikan pusat logistik dan titik pertahanan utama. Di saat yang sama, sistem pertahanan Buk M2E, rudal SAIM jarak menengah, dilaporkan sudah ditempatkan di pangkalan udara dekat Caracas. Penghalang beton anti-tank dan pos tembak baru dibangun untuk membentuk sabuk pertahanan menuju ibu kota.
Angkatan Udara Venezuela pun ikut unjuk gigi. Skuadron Su-30M K2 ditampilkannya sebagai kartu penting, dipersenjatai rudal anti kapal KH-31, proyektil supersonik yang mampu melesat hingga Mach 3,5 dengan jangkauan ratusan kilometer tergantung variannya. Eksibisi Su-30 dengan rudal KH-31 selama latihan memperlihatkan pesan jelas dari Caracas. Kapal perang asing yang mencoba mendekat akan menghadapi serangan jarak jauh. Langkah ini menambah lapisan anti-akses di perairan lepas pantai Venezuela, sekaligus menunjukkan tekad pemerintah untuk mengamankan wilayah udara dan lautnya dari ancaman luar. Di level pertahanan yang lebih rendah namun tetap mematikan, Maduro melontarkan klaim bahwa Venezuela telah menempatkan ribuan Manpadi S, Igla S di titik pertahanan udara utama. Klaim ini dirancang sebagai sinyal bahwa wilayah udara negara itu dipenuhi ancaman rudal bahu, menyulitkan operasi pesawat kecil, drone, atau serangan rendah altitude. Militer Venezuela juga terus memamerkan sistem Buk M2E sebagai lapisan tambahan jarak menengah untuk menghadang ancaman udara yang lebih besar. Meski jumlah pasti rudal Igla S sulit diverifikasi secara independen, pernyataan tersebut telah dimainkan sebagai alat deterrence politik. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino menegaskan bahwa Venezuela siap menghindari dan melawan ancaman militer besar, sambil mengecam manuver CIA dan aksi Amerika Serikat sebagai provokasi. Pemerintah pun menggerakkan milisi nasional Bolivarian yang menurut klaim Caracas terdiri dari jutaan warga sipil cadangan, siap diterjunkan dalam operasi pertahanan asimetris dan pengamanan wilayah perkotaan. Dukungan eksternal pun mengalir. Rusia mengecam keras serangan Amerika terhadap kapal-kapal di dekat Venezuela, menyebutnya tindakan ilegal tanpa proses penyelidikan yang sah, dan menuding Washington sengaja memancing konflik untuk mengguncang Caracas. Dari Kolombia, Presiden Gustavo Petro menolak tekanan AS untuk ikut serta dalam operasi invasi. Ia menyebut ide menyerang sepupu sendiri demi minyak sebagai tindakan yang secara moral tidak dapat dibenarkan. Sementara dari sisi Asia, Cina menilai pengerahan kekuatan militer Amerika di sekitar Venezuela sebagai ancaman serius bagi perdamaian regional dan tindakan yang justru memperburuk situasi ketegangan. Di tengah kepungan propaganda, dukungan internasional, dan mobilisasi internal yang memperkuat posisi Maduro, suara oposisi justru ikut menyulut bara ketegangan. Maria Corina Machado, tokoh oposisi paling kontroversial sekaligus peraih hadiah Nobel Perdamaian, kembali memicu kehebohan publik saat menyatakan dukungan terbuka kepada Amerika Serikat dan Israel. Ia bahkan berjanji akan memindahkan kedutaan Venezuela ke Yerusalem jika berhasil merebut kekuasaan, sebuah langkah yang oleh banyak pihak dianggap sebagai gestur simbolis yang penuh pesan geopolitik. Ucapannya segera menuai tuduhan bahwa ia hanyalah boneka CIA dan Mossad, digunakan untuk mengguncang Venezuela dari dalam negeri sendiri. Di tengah konflik retorika yang makin menusuk, para analis melihat 3 kemungkinan arah krisis Venezuela. Bentrokan terbatas di wilayah perbatasan dan perairan Karibia, perang skala penuh yang melibatkan sekutu asing, atau justru deeskalasi melalui mediasi Rusia dan Tiongkok. Namun, dengan nada keras kedua kubu yang saling meninggi, Venezuela kini seakan berdiri di bibir jurang, dan langkah berikutnya bisa menentukan arah sejarah negara itu untuk waktu yang sangat panjang.